Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Listiani dari kelas 11 IPS 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalisa Nasyil Maharani atau Kalisa. Saya dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang APBD. Sebelum lanjut ke materinya, mohon untuk disimak ya. Yang pertama, kita harus tahu nih, apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengertian, tujuan, dan fungsi dari APBN dan APBD. Yang kedua, mengetahui sumber penerimaan dan jenis belanja negara maupun daerah. Yang ketiga, mengetahui mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Selanjutnya yaitu pengertian APBN. Apa sih APBN itu? APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selanjutnya yaitu fungsi APBN. Fungsi APBN ada 6. Yang pertama yaitu fungsi otoritasi. Fungsi otoritasi untuk membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan untuk merencanakan kegiatan untuk tahun ini. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Yang terakhir yaitu yang keenam, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pada saat terjadi inflasi maupun deflasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan APBN. Tujuan APBN terdiri dari 4. Yang pertama ada untuk memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. Yang kedua, untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat. Yang ketiga ada sebagai data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Yang keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang dipungut melalui pajak. Selanjutnya yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara yang pertama yaitu penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan terbagi menjadi 2. Yang pertama pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Yang kedua ada pajak perdagangan internasional, yaitu terdiri dari biaya masuk dan keluar, pajak pungutan ekspor. Yang kedua ada penerimaan bukan pajak yang terdiri dari 1. Penerimaan sumber daya alam, yaitu contohnya minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, perikanan, non-migas, dan lain-lainnya. Yang kedua ada bagian laba BUMN. Yang ketiga, kegiatan pelayanan oleh pemerintah, contohnya itu jasa rumah sakit, kepolisian. Yang keempat ada penerimaan bukan pajak lainnya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu hibah. Hibah yaitu pendapatan negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa ada kewajiban apapun. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengeluaran negara. Yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai contohnya yaitu gaji, tunjangan, dan honor. Yang kedua ada belanja barang. Belanja barang yaitu pembelian barang dan jasa yang habis dipakai. Contohnya biaya pemeliharaan gedung, listrik, dan lain-lain.
Yang ketiga ada belanja modal, contohnya pembelian modal mesin, pembelian modal tanah, belanja modal jalan, irigasi. Yang keempat ada belanja bunga, contohnya itu ada bunga obligasi negara, bunga utang luar negeri, dan bunga pinjaman. Yang kelima ada bunga subsidi. Bunga subsidi yaitu untuk memproduksi, menjual, dan mengekspor barang dan jasa. Yang keenam ada bunga hibah. Yang ketujuh ada bunga bansos. Bunga bansos contohnya itu untuk penanggulangan bencana, penanggulangan kemiskinan. Yang kedelapan ada bunga lain-lainnya, yaitu untuk mengatasi keadaan negara dalam darurat dan perlu penanganan segera. Yang terakhir yaitu transfer daerah mempunyai rincian. Yang pertama yaitu transfer dana bagi hasil. Yang kedua transfer dana alokasi khusus. Selanjutnya, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyesuaian, transfer dana otonomi khusus. Selanjutnya yaitu ada mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, APBN disusun menggunakan dasar rancangan UU Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disebut dengan RUU APBN yang dibuat Presiden dibantu dengan Menteri Keuangan dalam bentuk nota keuangan. Selanjutnya, RUU APBN yang telah selesai dibuat diajukan kepada DPR. Lalu, RAPBN disidangkan. Apabila RUU APBN disetujui, akan disahkan menjadi UU APBN dan akan dikembalikan untuk dilaksanakan. Apabila RUU APBN ditolak, harus direvisi kemudian diajukan lagi ke DPR dan menggunakan APBN tahun lalu. Demikian penjelasan mengenai APBN. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya mengenai APBD. Jadi setelah materi APBN, kita akan lanjut ke materi APBD. Nah, APBD ini adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah. Dan untuk arti lengkapnya, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, APBD juga memiliki tujuan tersendiri, yaitu yang pertama, membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, yang kedua, membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, yang ketiga, mencapai pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, selain itu, APBD juga bisa menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan APBD juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja agar mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Nah, lanjut di sini ada fungsi APBD. Jadi, selain ada tujuannya, APBD juga memiliki fungsi ya guys. Nah, APBD ini memiliki fungsi terdiri atas 6 fungsi berdasarkan peraturan Kemendagri nomor 13 tahun 2006. Fungsi-fungsi dari APBD tersebut adalah yang pertama, fungsi otoritas, yaitu APBD sebagai standar untuk melakukan aktivitas pendapatan dan belanja di 1 tahun tersebut. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu APBD sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang kegiatan di 1 tahun tersebut. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan, yaitu APBD sebagai landasan untuk mengukur apakah penyelenggaraan kegiatan pemerintah sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan sebelumnya. Nah, yang keempat, ada fungsi alokasi, yaitu APBD wajib dikelola untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, mencegah penghamburan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian. Yang kelima, ada fungsi distribusi, yaitu APBD wajib memperhatikan rasa kesejahteraan, keadilan, dan juga kepatutan. Nah, terus yang keenam atau yang terakhir, ada fungsi stabilisasi, yaitu APBD sebagai alat untuk menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari APBD yang sesuai dengan peraturan Kemendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, kita lanjut ke sumber pendapatan daerah. Yang pertama ini ada pendapatan daerah. Contohnya ada pendapatan asli daerah atau PAD yang bersumber dari yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir dan lain-lain yang sah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah dan tidak dipisahkan.
jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan, selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi. Gitu. Nah, terus yang kedua ada dari dana perimbangan. Yang pertama ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Nah, terus yang ketiga ini lain-lain pendapatan. Yang pertama ada hibah, dan yang terakhir ada dana darurat. Nah, terus sumber pendapatan daerah yang kedua itu adalah pembiayaan daerah. Yang pertama sisa lebih, perhitungan anggaran daerah. Yang kedua penerimaan pinjaman daerah. Yang ketiga dana cadangan daerah. Yang keempat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, terus kita akan lanjut ke materi jenis-jenis pengeluaran daerah. Yang pertama ada belanja langsung. Belanja langsung ini ada 3. Yang pertama belanja pegawai, itu seperti upah pegawai kontrak, pelatihan dan kursus pegawai. Yang kedua belanja barang dan jasa seperti perjalanan dinas dan juga seragam PNS. Dan yang ketiga ada belanja modal. Nah, terus dilanjut lagi, yang kedua di jenis-jenis pengeluaran daerah ini ada belanja tidak langsung. Yang pertama ada belanja pegawai, kedua belanja bunga, ketiga belanja subsidi, keempat belanja hibah, kelima belanja bantuan sosial, keenam belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten atau kota dan pemerintahan daerah, dan akhir ada belanja bantuan keuangan kepada provinsi atau kabupaten atau kota dan pemerintahan desa serta belanja yang tidak terduga. Nah, terus kita lanjut lagi ke materi pengaruh APBD dalam perekonomian. Yang pertama, APBD dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah. Yang kedua, juga meningkatkan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Dan yang terakhir ada rasa percaya masyarakat akan semakin meningkat jika APBD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari APBD. Nah, jadi yang pertama, bupati atau wali kota menyusun RAPD atau nota keuangan daerah, lalu diajukan ke DPRD dan RAPBD disidangkan, lalu ditolak oleh APBD tahun lalu dan dapat diterima oleh APBD atau Perda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.